Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Masih semangat? Puji Tuhan. Kita harus semangat walaupun kita sudah lama gak ketemu di gereja, gak ketemu teman-teman sekolah minggu, tapi itu gak bisa menghalangi kita untuk tetap memuji Tuhan. Yeay, tepuk tangan semuanya. Yeay. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus buat anugerah. Kita akan pujian ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. Lebih mulai katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
dalam doa firman. Yesus, terima kasih buat pada pagi hari ini kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang melawat setiap kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dengan kebenaran terhadap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapilah kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Halo adik-adik. Halo. Ya, hari ini kita mau bagian sesuatu tentang firman Tuhan, yaitu yang bertemakan tentang mengucap syukur. Apa sih itu mengucap syukur? Kira-kira adik-adik tahu gak sih apa itu mengucap syukur? Menurut abang sih pasti adik-adik semua udah ada yang tahu ya tentang apa itu mengucap syukur. Nah, tapi kita di sini mau belajar tentang lebih lagi apa itu mengucap syukur. Nah, ada di kitab, kita mau baca satu ayat dulu deh sebelum kita lebih lanjut lagi. Kita mau baca dulu di ayatnya di Mazmur 86 ayat ke-12. Yuk buka Alkitabnya bareng-bareng. Pada punya Alkitab dong, boleh dibuka Alkitabnya. Mazmur 86 ayat yang ke-12. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Nah, ayat ini bilang mengucap syukur dengan segenap hati. Wih, mengucap syukur dengan segenap hati artinya bukan tanpa paksaan, dorongan dari papa mama, dari teman-teman sekitar, bukan seperti itu ya. Jadi mengucap syukurnya itu dari hati sendiri. Kita belajar mengucap syukur. Ada satu tokoh yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Dia selalu kemana-mana mengandalkan Tuhan, memuji Tuhan, yaitu tokohnya adalah Daud. Nah, Daud adalah tokoh yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Ketika dia mengembalakan domba, nah seperti gambar, nanti ada gambar ini seperti gambar. Nah, dia selalu membawa kecapi, dia selalu memuji Tuhan. Ketika dia menjaga dombanya, tetapi dia sambil memainkan kecapinya. Wih, keren gak tuh kira-kira? Keren dong, ya. Nah, kita juga mengucap syukur kayak gitu adik-adik. Dimanapun kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Oke? Dan kita mau baca lagi ayatnya di Mazmur 119 ayat yang ke-62. Mazmur 119 ayat yang ke-62. Oke. Yuk kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, ayat ini juga bilang ketika tengah malam pun kita mau bobo, kita mau istirahat, kita juga harus datang sama Tuhan, mengucap syukur. Yang sering kita dengar itu kata singkatnya itu berdoa. Nah, itu dia, berdoa. Kata mengucap syukur itu. Nah, berarti adik-adik semua tengah malam pas mau tidur berdoa kan nih kira-kira? Berdoa dong, Bang. Berdoa. Oh, Kaiser berdoa ya? Iya. Wih, Kaiser bagus nih, mantap dia berdoa. Adik-adik berdoa enggak? Kalau adik-adik belum berdoa, nanti malam harus berdoa. Oke? Oke. Dan satu lagi yang mau kasih ayat hafalan nih buat adik-adik. Ayat hafalannya harus dihafalin, oke? Ada di Kolose 4 ayat yang kedua. Sudah dapat? Kalau sudah boleh ditandai. Nanti dihafalin, oke adik-adik di rumah dihafalin. Nah, itu dia tentang mengucap syukur. Nah, selanjutnya Kaiser juga mau bagi sesuatu nih tentang mengucap syukur juga, nggak jauh dari abang yang abang sampaikan tadi. Kaiser juga mau nyampein sesuatu nih. Ayo kita dengarkan Kaiser yuk. Nah, adik-adik, sekarang Kaiser mau lanjutin dari cerita abang yang saya tadi. Masih inget kan? Tadi tentang mengucap syukur. Nah, sekarang kita mau terusin. Contoh dari tokoh Alkitab yang selalu mengucap syukur adalah Daud. Ya kan, Bang? Iya, betul. Daud selalu mengucap syukur. Dia setiap hari berdoa, memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bahas di dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 19 sampai 29. Nah, itu nanti adik-adik bisa baca sendiri ya. Tapi yang kita mau baca sama-sama di dalam 2
Samuel 7 ayat ke-18 yang bagian B. Ya, kita buka di 2 Samuel 7 ayat 18 bagian B. Dan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Nah, di sini Daud bilang, siapakah aku ya Tuhan? Siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Di sini Daud bertanya sama Tuhan, wah Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan bisa membawa aku sampai sejauh ini. Sejauh ini tuh maksudnya gimana ya adik-adik? Jadi ceritanya kita mulai dulu dari saat Tuhan mengutus Nabi Nathan. Pasti adik-adik tahu kan cerita tentang Yonatan. Daud dan Yonatan adalah bersahabat. Nah, Yonatan mengingatkan Daud. Nah, Tuhan mengatakan kepada Nathan untuk menyampaikan kepada Daud bahwa Tuhan sangat mengasihi Daud dan menyayangi Daud. Nah, di situ Daud kaget. Wah, ternyata Tuhan sangat mengasihi saya dan menyayangi saya. Di situ Daud sampai terharu sekali mendengarnya. Nah, di situ Daud langsung deh dia pergi ke kamarnya dan dia datang kepada Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik kalau disayang sama papa mama, sama teman-teman, senang gak kira-kira? Oh, seneng dong pasti. Nah, pasti senang kalau kita disayang sama seseorang. Apalagi kita disayang sama Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, Daud di situ ketika Allah berkata kepada Nathan dan Nathan menyampaikan bahwa Daud dikasihi Allah, dia langsung sangat bersyukur dan dia datang ke kamarnya, kemudian dia mengambil sikap duduk di hadapan Tuhan. Nah, coba adik-adik kasih dulu sikap yang terbaik duduk di hadapan Tuhan yang bagus gimana sih? Nah, oke, kalau adik-adik udah siap duduk, nah Daud memberi contoh duduk di hadapan Tuhan, yaitu mengandung arti mengucap syukur atau bersungkur di bawah kaki Tuhan. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan sikapnya, yaitu duduk di hadapan Tuhan. Nah, yang dia alami selama ini mungkin bagi dia itu berat. Yang dia alami selama ini nggak mungkin membawa dia bisa sampai secara logika tuh, nggak mungkin dia bisa sampai sesaat ini. Tuhan ternyata sangat mengasihi Daud. Nah, dia sadar bahwa aslinya Daud hanya seorang apa? Adik-adik pasti adik-adik tahu. Daud seorang apa, Bang? Pengembala domba. Wah, nggak kedengeran nih, Bang. Daud adalah seorang Pengembala domba. Nah, dia mengembalakan kambing dan domba. Nah, tapi Tuhan sangat mengasihi Daud. Walaupun dia cuma mengiring domba dan kambing, Tuhan sangat mengasihi Daud dan dia diangkat menjadi raja bangsa Israel. Keren ya Tuhan? Keren. Nah, adik-adik kita belajar dari kisahnya Daud. Nah, kita harus mengucap syukur senantiasa. Tuhan berkata kepada Daud, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kujalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Nah, ayat itu ada di dalam 2 Samuel 7 ayat 8 sampai 9. Tuhan bilang bahwa Tuhanlah yang mengambil dia dari padang kambing domba. Nah, dia menyertai di segala tempat yang Daud tempati dan menyiapkan segala musuh-musuh yang ada pada Daud. Nah, adik-adik pasti ingat kan kisahnya Daud melawan Goliat? Nah, Daud hanya membawa nama Tuhan dan dia menang. Nah, dia dengan membawa nama Tuhan dia pasti bisa. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Pada saat ini, walaupun adik-adik sekolah hanya menggunakan online dan tidak bertemu dengan teman atau guru secara langsung, adik-adik harus tetap mengucap syukur. Bersyukur kita masih bisa sekolah. Nah, coba kita lihat teman-teman yang belum bisa sekolah. Nah, kita harus belajar mengucap syukur dalam segala hal apapun. Daud yang cuma menjadi pengiring domba, tapi Tuhan pakai, Tuhan angkat menjadi raja karena dia selalu bersyukur. Nah, Daud memiliki latar belakang yang tidak enak. Dia cuma jadi anak yang gak dianggap sama saudara-saudaranya. Nah, dia cuma pengembala kambing domba. Dan kemudian tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu ada di dalam ayatnya Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-37.
kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin adik-adik. Amin. Amin, puji Tuhan. Nah, Tuhan dapat melakukan perkara yang besar, yang luar biasa kepada hidup Daud. Begitu juga sama adik-adik dan kita semua. Nah, bila kita mempelajari dari perjalanan hidup Daud, banyak pelajaran yang kita tangkap, banyak pelajaran yang kita bisa pakai di dalam hidup kita. Yang pertama adalah mengucap syukur, dan yang kedua adalah percaya, beriman sama janji Tuhan. Percaya sama janji Tuhan bahwa Dia akan membawa kita di atas dan bukan di bawah, dan Dia akan menaikkan kita menjadi kepala dan bukan ekor. Percaya sama janji Tuhan. Jadi nantikanlah Tuhan dan jangan pernah menyerah sama keadaan sekarang. Walaupun adik-adik belajar lewat via online, jangan pernah menyerah. Semangat. Dan sekolah minggu pun sama via online, kita tetap bisa bertatap muka lewat handphone ya Bang ya. Kita harus tetap bersuka cita. Mana muka senyumnya, sukacitanya? Puji Tuhan. Nah, satu ayat tentang bersuka cita kita buka dulu. Di dalam pasti ada tahu lah tentang bersuka cita. 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ini yang menjadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Apa adik-adik? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yuk adik-adik kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Ya, nanti jangan lupa kakak-kakak akan kirim soal untuk PR adik-adik di rumah. Nanti adik-adik kerjain ya. Nah, kerjain dengan sepenuh hati, dengan semangat. Tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Dan kemudian hafalin ayat hafalan yang tadi ditugasin dari Bang Yesaya. Apa tadi Bang? Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2. Ingat ya adik-adik. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18. Nanti dikumpulin ke kakak-kakak sekolah minggu. Direkam ya. Jangan lupa. Semangat adik-adik. Sampai jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya. Dadah. Hai adik-adik. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana cerita firman Tuhan mengajarkan bahwa kita harus tetap bersyukur. Apapun kondisi kita, apapun yang kita lakukan, kita harus tetap mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus itu maha baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita manusia ini, Tuhan Yesus baik.
Yuk adik-adik, kita siapkan sikap kita yang terbaik. Kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan. Kau boleh ya Bapa kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami ya Bapa yang menyaksikan video ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus hadirat-Mu dapat kami rasakan, dan kami ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu ya Tuhan boleh belajar mengenai tentang mengucap syukur ya Bapa dalam firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami boleh belajar tentang firman-Mu ya Tuhan Yesus, dalam segala hal kami harus mengucap syukur. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami ya Tuhan berkati anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, berkati ya Bapa pendidikan kami ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu, dan berkati juga ya Bapa kesehatan kami Bapa di tengah pandemi virus corona yang ada ini ya Tuhan, agar kami tetap sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.